Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatih TV, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fatih TV, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bertegur sapa kembali melalui program Live Interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bersama Al-Ustadz Dr. Maksud kami bersama Al-Ustadz Nafi' Zainuddin hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan membahas tentang tarbiyah Islamiyah, yaitu tentang pendidikan Islam. Ya. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung dengan bersama Al-Ustadz Nafi' Zainuddin di kediaman beliau melalui siaran telekonferensi. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah. Kaifalukum? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz, insyaAllah kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama lebih kurang 1 jam mendatang untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tarbiyah Islamiyah dari para pemirsa Fatwa TV tentunya. Baik, syukur Ustaz atas kesediaannya. Ya, mungkin sebelum kita mulai membuka layanan Live Interaktif Fatwa TV, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwasanya program Live Interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nafi' Zainuddin, dan tentunya pertanyaan yang disampaikan nantinya adalah berkaitan dengan tarbiyah Islamiyah seputar pendidikan Islam. Ya, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nafi' Zainuddin bisa nantinya menghubungi nomor layanan WhatsApp call kami di 082170006087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nafi' Zainuddin bisa menghubungi nomor layanan WhatsApp call kami di 082170006087. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga ingin menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak program Live Interaktif pada kesempatan kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan tak lupa juga, sebelum kita mulai program Live Interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, syukran, jazakumullahu khairan. Baik, dan kita telah membuka layanan Live Interaktif kita pada kesempatan kali ini. Namun untuk mengawali program Live Interaktif kita, ada baiknya kita mendengarkan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nafi' Zainuddin rahimahullahu ta'ala. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.
kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum, dan khususnya para pendidik yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan di berbagai tingkatan, dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi, dan bagi seluruh guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu din atau ilmu dunia yang bermanfaat insyaallah ta'ala untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Yang pertama, kita sebagai guru adalah sebuah amanah. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tanggung jawab tarbiyah pertama kali kepada orang tua, khususnya terkait dengan anak-anak mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika kemudian anak-anak ini bersekolah atau belajar di berbagai tempat, baik madrasah ataupun ma'ahid, sekolah, pesantren, bahkan juga majelis-majelis, maka terjadi interaksi tanggung jawab antara seorang guru dengan murid-muridnya, seorang ustadz dengan para peserta didik. Dan tanggung jawab ini adalah berat, memang berat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ini adalah amalan yang terkait dengan kesiapan pada nantinya menghadapi masa-masa di mana mereka harus terkena kewajiban-kewajiban di dalam syariat. Misalnya, seorang yang tadinya anak-anak, dia akan tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi seorang yang berumul balik. Seorang yang telah berumul balik, yang kemudian sudah terbebani syariat, maka juga akan menghadapi berbagai tantangan. Maka amanah ini adalah amanah yang berat sesungguhnya, ya. Akan tetapi amalan ini juga dalam waktu yang sama adalah amalan yang mulia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa guru di majelis ta'limnya atau pimpinan sekolah, pimpinan madrasah di sekolah dan madrasahnya laksana seorang raja yang dia bertanggung jawab atas rakyatnya, khususnya di dalam masalah pengajaran din, pengajaran yang terkait dengan tarbiyah yang akan membentuk peserta didiknya. Karenanya sebagian ulama juga mengatakan ketika tanggung jawab tersebut diterima, ketika amanah tersebut diterima, maka tidaklah pantas baginya untuk kemudian meluntarkan atau melemparkan atau melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut, atau melemparkan kesalahan kepada pihak-pihak tertentu ketika ada kesulitan-kesulitan di dalam pengajarannya. Misalnya dia menyalahkan rumah, misalnya dia menyalahkan masyarakat, misalnya dia menyalahkan fasilitas. Itu adalah sikap-sikap yang kurang sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Adapun musyarakah, kebersamaan atau kerjasama antara dirinya dengan semua pihak tersebut adalah merupakan tanggung jawab yang juga dilaksanakan secara bersama-sama. Memang dia tidak sendirian, dia bersama orang tua, dia bersama masyarakat, dia bersama orang-orang yang ada di sekitarnya.
hal ini adalah merupakan sebuah keniscayaan di dalam tarbiyah. Kembali kepada nasihat yang pertama untuk seorang guru, pada kajian ini kita murajaah kembali akan kewajiban yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ini adalah merupakan mas'uliyah, tanggung jawab, dan juga amanah yang dibebankan. Karenanya kita sebagai pendidik, sebagai guru, berusaha untuk benar-benar menjaga amanah tersebut. Misalnya seorang berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang guru. Ada tugas-tugas guru terkait dengan persiapan mengajar misalnya, terkait dengan proses pembelajaran misalnya, terkait dengan proses penilaian misalnya, terkait dengan evaluasi, terkait dengan pendidikan karakter, terkait dengan pendidikan akhlak, pendidikan yang membentuk kepribadian seorang peserta didik. Ada tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jangan seorang guru hanya mementingkan sesuatu yang terbatas pada tugas-tugas administratif saja, akan tapi juga tanggung jawab moralnya. Bagaimana tanggung jawab akhlak yang dia usahakan atau dia upayakan sebisa mungkin dan semampu mungkin di dalam tarbiyah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memulai pembelajaran, kemudian berusaha menggunakan berbagai metodologi yang sesuai dalam rangka menyampaikan amanat tersebut kepada peserta didik, menanyai yang sudah paham, yang belum paham, yang punya kesulitan di dalam belajar, itu semuanya adalah bagian dari tanggung jawab. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya hidayah adalah sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru berusaha untuk menyampaikan dengan cara sebaik-baiknya sebagaimana para al-anbiya alaihi wassalatu wassalam menyampaikan kepada umat secara umum. Dan tidak semua mereka yang menyampaikan kemudian mencerna dengan baik. Bahkan di dalam sebuah hadis kita mengetahui bahwasanya diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dakwah Nabi juga setelah dilakukan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi nyatanya tidak semua orang juga mengambil manfaat dari dakwah tersebut. Ada yang Nabi diikuti sekelompok orang tidak lebih dari 10. Ada seorang Nabi yang diikuti hanya seorang atau 2 orang. Ada seorang Nabi yang diikuti oleh banyak umat seperti Nabi Allah Musa dan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak umatnya. Tapi ada juga Nabi yang bahkan tidak mempunyai pengikut sama sekali. Oleh karenanya seorang guru yang bertugas untuk mengajar dan mendidik berusaha untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya sebagaimana telah dilakukan oleh para nabi. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dirinya dan juga kepada peserta didiknya. Demikianlah wasiat kepada guru yang pertama pada kajian ini adalah terkait dengan mas'uliyah, yaitu terkait dengan tanggung jawab dan terkait dengan amanah yang harus diemban oleh seorang guru. Semoga kita semuanya mendapatkan taufik untuk menjadi bagian dari guru-guru yang menyampaikan apa yang wajib untuk disampaikan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan termasuk yang menjaga amanah yang besar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban, atas nasihat pembuka yang telah disampaikan. Dan ya, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui Dewan Redaksi untuk kemudian sembari menunggu penelpon menghubungi layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama pada kesempatan kali ini dari Muhammad Riki Pamungkas yang berdomisili di Kota Surabaya, Jawa Timur. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan sifat keraguan dan lupa karena ini sangat mengganggu sekali ketika saya hendak menghafal Al-Quran dan lain-lain. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara kita bertanya tentang keraguan dan lupa ketika menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah terkait dengan keraguan dan yang kedua adalah terkait dengan lupa. Adapun yang pertama, sifat ragu-ragu adalah termasuk wallahu ta'ala alam, bagian dari wasawis, godaan-godaan syaitan. Kita tahu bahwasanya mengamalkan sesuatu, amalan karena orang lain, misalnya adalah sesuatu yang terlarang, liar, meninggalkan juga demikian syirik, maka lakukanlah segala amalan-amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam menghafal, baik menghafal Al-Qur'an ataupun menghafal hadis ataupun menghafal materi-materi pelajaran. Terkait dengan wasawis tersebut, keraguan-raguan, was-was tersebut, maka diajarkan kepada kita untuk banyak berzikir. Zikir yang paling utama dalam hal ini adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena memang seseorang yang akan membaca Al-Qur'an, akan menghafal Al-Qur'an digoda oleh syaitan untuk kita jauh dari kalam Allah. Makanya disyariatkan untuk berta'awud ketika mau membaca Al-Quran. Dan secara umum karena itu merupakan sebuah peristiwa di mana sampai ditanyakan bahwa itu terjadi berulang-ulang, maka berbanyak zikir tersebut, termasuk zikir-zikir yang umum, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq misalnya. Atau zikir pagi dan zikir petang terkait dengan bacaan surat Al-Ikhlas, bacaan Al-Mu'awwidzatain. Nah, doa-doa dan zikir-zikir seperti ini adalah cara-cara agar kita terhindar dari wasawis, dari keraguan-raguan. Kemudian yang kedua terkait dengan seseorang lupa di dalam menghafal Al-Quran atau menghafal hadis atau materi yang lain. Hafalan tentunya terkait dengan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kondisi orang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Misalnya kekuatan menangkap sebuah materi hafalan, kecepatannya berbeda-beda. Maka yang paling utama sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama khususnya di dalam Al-Quran adalah dimulai dengan membaca secara benar, berdasarkan hukum-hukum tajwid atau terkait dengan menjauhi lahan yang jeli yang sampai pada merubah makna. Kemudian setelah membaca dengan baik dan terus dia baca ayat-ayat tersebut berdasarkan kaidah tartil, maka barulah dia menghafal. Dan terkait dengan hafalan, maka yang paling utama setelah membacanya dengan benar adalah banyak
di dalam mengulang-ulang ya. Dan itulah yang wallahu taala alam dilakukan oleh para pendahulu kita ya. Yang dibaca sekali, 2 kali, 3 kali. Ada yang sebagian orang diberikan taufik ya, membaca mungkin beberapa kali sudah hafal. Ada yang harus 20 kali. Ada yang harus 40 kali. Ada yang harus 60 kali. Ada yang harus sampai ratusan kali. Ya. Sampai kemudian dia benar-benar menghafal. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang merasa berat ya di dalam menghafal Al-Quran atau mempunyai kesulitan-kesulitan, maka kesulitan-kesulitan tersebut adalah merupakan masyaqqah atau keberatan yang insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajrul tilawah wa ajrul masyaqqah, yani pahala tilawahnya dan juga pahala masyaqqahnya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man qara'a al-Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi fa 'alaihi falahu ajran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membaca kemudian dia berat, maka mendapatkan 2 pahala ya. Jadi mengulang-ulang adalah hal yang paling utama. Baik mengulang-ulang ketika menghafalnya ataupun kemudian mengulang-ulang ketika sudah hafal ya. Yang disebut dengan murajaah ya. Mengulang-ulang hafalan yang sudah lalu ya. Dan ada beberapa metode di dalam masalah ini, bisa kembali kepada metode-metode tersebut ya. Dan banyak hal yang membantu kita, insya Allah. Kita juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hafalan yang kuat. Kita juga berusaha tertib waktu di dalam menghafalkannya ya. Kita juga berusaha untuk menggunakan berbagai media di dalam menghafalnya, terkadang dengan melihat langsung ya, terkadang dengan mendengarkan ya. Maka gabungan antara melihat tulisan dengan mendengar membantu di dalam menguatkan hafalan. Kalau ditambah lagi dengan metode tulisan, maka ada dengan melihat huruf-hurufnya, ada dengan mendengar bacaan dari qari, ada dengan cara menulis, maka insya Allah akan bertambah kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan ya, kita akan lanjut membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi kita. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Denny Kurniawan Ustaz, yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beliau bertanya, Afwan, saya izin bertanya, jika saya sedang proses nadhor dengan seorang akhwat, dikarenakan domisili si akhwat jauh, butuh perjalanan darat selama 20 jam, apakah boleh bila nadhor sekaligus khidbah dikarenakan sudah merasa cocok dengan si akhwat? Syukran jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertanyaan dari saudara kita, barakallahu fih, ya, terkait dengan nadhar dan juga khitbah. Apakah seorang yang melakukan nadhar ya boleh langsung melakukan khitbah? Pada dasarnya nadhar ataupun khitbah ya masih terpisah dari akdun nikah, jelas hal tersebut ya. Oleh karenanya yang menjadikan seseorang kemudian terikat di dalam sebuah ikatan pernikahan adalah akad ya. Adapun sebelumnya adalah khitbah, di mana itu adalah merupakan permulaan ya, yang menunjukkan kesepakatan ya, bahwa antara seorang
ikhwan dan akhwat akan menjalani pernikahan yang nantinya akan diikuti dengan hukum-hukum yang terkait dengan syarat dan rukunnya. Ya. Adapun nadhar maka tidak termasuk dalam hal tersebut, ya. Di mana seseorang juga boleh khidbah, ya, atau bahkan melangsungkan pernikahan, ya, meskipun dia belum melihat secara jelas sesungguhnya secara hukum, akan tapi sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan idza khataba ahadukum imra'atan, apabila salah seorang di antara kalian ingin mengkhitbah seorang wanita, ya, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila dia mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang ada pada wanita tersebut yang memberikan kepada dirinya dorongan untuk kemudian menikahinya, ya, maka hendaklah dia melakukan. Demikian juga dengan hadis Nabi ketika ada seorang sahabat ingin menikah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau sudah melihatnya, ya, nadhar kepadanya, ya, dan seterusnya. Adapun secara hukum, maka setelah itu kemudian langsung melakukan khitbah, ya, maka tidak masalah dia lakukan khitbah, dan khitbah belum berarti apa-apa dalam masalah ikatan pernikahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan, kami ucapkan Ustaz atas jawabannya. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya, ya, dari Rahman di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo ini, Ustaz. Pertanyaannya, anak saya diberi nama Rahman oleh bapak angkat saya. Dan dulu saya belum mengenal sunnah. Jika saya ganti namanya, pasti akan menimbulkan perang besar antara saya dan bapak angkat saya, Ustaz. Karena beliau belum mengenal sunnah, bahkan cenderung membenci sunnah. Tapi saya sudah larang anak saya untuk memakai nama itu sebagai nama panggilan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika nama anak saya tidak diganti karena alasan tersebut, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Saudara kita bertanya tentang nama, ya, di mana anaknya diberikan nama Rahman oleh orang tuanya atau oleh mertua dalam hal ini, ya. Kemudian tidak mengetahui hukum yang terkait dengan hal tersebut, ya, dan punya masalah juga untuk menggantinya, ya, khawatir terjadi masalah dengan mertuanya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwasanya yang pertama sesungguhnya hak memberikan nama adalah hak seorang ayah, ya. Itu secara syar'i, ya. Adapun dia kemudian menerima dari mertuanya atau dia bermusyawarah dengan istrinya, asal semuanya berlancar, terjadi dengan lancar, tidak ada masalah, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i, maka sah-sah saja, ya. Sebagian mungkin merasa bahwasanya itu lebih baik jika mengikut sertakan istri dalam memberikan nama. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita paham ada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kata-kata yang boleh dipakai, ya, dalam pemberian nama, dan kata-kata yang tidak boleh dipakai di dalam pemberian nama, ya. Terkait dengan asma Allah Ta'ala, ya, kata lafzul jalalah Allah, ya, misalnya khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan kata Rahman, ya, maka khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan Rahim, ya. Maka pemberian nama dengan kata Rahman, ya, seharusnya memang diganti, ya.
karena termasuk penggunaan kata yang tidak diperkenankan. Ya. Kemudian apabila terjadi halangan-halangan, ya, kadang sudah tercatat ya di pencatatan sipil misalnya, akte kelahiran misalnya, atau ada masalah-masalah ya yang mungkin menjadikan harus tertunda, tetapi pada saat masih bisa diusahakan, harusnya masih bisa diusahakan. Ya. Adapun apabila diusahakan dengan semampunya, ya, sebisa mungkin sudah tidak dapat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, ya. Semampu kalian, ya. Dalam syariat ada i'tibar an-niyah, bahwa niat kita adalah yang utama, ya, dalam hal amal, ya, termasuk dalam hal ini adalah pemberian nama, wallahu taala alam. Nah, apabila niat kita sudah kita bersihkan, di mana kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang, kemudian kita berniat untuk menggantinya, ya, dengan segala yang kita yang sudah kita usahakan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada niat kita, insyaallah, ya, di mana seseorang sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dan itulah yang ada di dalam hatinya, ya. Namun apa daya, karena ada halangan, ya. Pun demikian, tentu ketika ada celah, ketika ada jalan keluar untuk mengubah nama itu, maka hendaknya itu dilakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya, apabila ternyata masih tidak mampu dilakukan, maka minimalnya adalah menggunakan nama panggilan yang baik, ya, atau nama panggilan yang tidak bertentangan dengan syariat, yang tidak diambil dari kata tersebut, tidak menyingkat dari kata Rahman tersebut, dan juga tidak memanggilnya dengan rahmat tersebut, ya. Semoga usaha-usaha itu terus bisa dilakukan sampai kemudian terakhir, apabila memang sudah tidak bisa karena berbagai upaya telah dilakukan, kita berharap bahwa itu termasuk hal yang darurat, di mana hukum darurat berbeda dengan hukum yang biasanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum wa barakallahu fiikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan mungkin sebelum kita mulai membacakan pertanyaan selanjutnya, kami ingin, ya, ternyata sudah ada penelpon yang masuk. Kita akan mendahulukan menyapa penelpon terlebih dahulu, ya. Ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin bertanya, Ustadz. Ya, silakan, Pak. Tentang amalan yang didawamkan setiap malam membaca surat-surat Al-Quran, Ustadz. Apakah ada surat-surat tertentu yang disunahkan untuk dibaca setiap malam secara rutin seperti Ustadz? Surat-surat apa, Ustadz, kalau ada yang perlu dibaca tersebut? Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadhal, Ustaz. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumi nalqah. Jemaah yang dirahmati Allah, pemirsa, atas pertanyaan Bapak tadi terkait dengan surat apa saja yang bisa dibaca, ya. Perlu diketahui bahwasanya hadis-hadis terkait dengan keutamaan bacaan surat tertentu di hari-hari tertentu itu memang banyak, ya. Akan tapi wallahu taala alam, kebanyakannya ada
penilaian di kalangan para ulama, ya, terutama terkait dengan hari-hari tertentu. Namun demikian, ya, kita mendapatkan misalnya surat-surat yang juga dianjurkan minimalnya adalah terkait dengan ayat-ayat. Misalnya ayat kursi, ya, diperintahkan kepada kita misalnya setiap sehabis sholat, ya, kita membaca, dan di dalam hadis disebutkan apabila seseorang membacanya, falam yamda' bainahu wa baina dukhuli al-jannah illa an yamut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan al-jannah kecuali apabila seseorang al-maut datang kepadanya. Kemudian yang kedua tentu ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir, ya, zikir di pagi dan petang hari, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu adalah juga merupakan pelindung bagi kita, ya. Pelindung di pagi hari ataupun di sore hari kita membacanya, ya, yaitu al-mu'awwidzatain, ya, dan juga al-ikhlas. Kemudian yang ketiga terkait dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada surat di dalam Al-Quran yang 30 ayat, ya, yang memberikan syafaat, ya, bagi seseorang yang membacanya, ya. Dan surat tersebut tidak lain adalah surat Tabarak, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis yang berkaitan dengan surat Tabarak itu adalah hadis yang hasan, Allahu ta'ala. Ya. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, mungkin sebelum kita melanjutkan membacakan pertanyaan, kami ingin menyampaikan bahwasanya program live ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung seperti sebagaimana Bapak Soleh Haji di kesempatan sebelumnya telah bertanya langsung kepada kita dengan menghubungi nomor layanan kita di 082170060087. Sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Nafi Zainuddin berkenaan dengan tarbiyah Islamiyah bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Ya, kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan yang telah masuk di website dan redaksi terlebih dahulu, Ustaz. Untuk, ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yasir di Riau, Kabupaten Kampar. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Anda seorang guru wali kelas. Kami setiap hari diperintahkan oleh pihak sekolah dan diketahui oleh yayasan untuk setiap hari mengutip infak kepada anak-anak dengan tujuan agar anak belajar untuk berinfak. Dan tidak ada paksaan siapa yang mau dan berapa saja. Tapi permasalahannya, infak yang kami kumpulkan tidak tahu untuk apa oleh pihak sekolah atau yayasan. Apakah boleh uang infak tersebut boleh digunakan untuk menutupi kekurangan gaji guru, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah, salli wa nusallim ala Rasulillah. Pertanyaan yang sampai kepada redaksi terkait dengan infak. Seorang yang berprofesi sebagai guru dan diberikan instruksi kepadanya untuk menerima infak. Ya. Yang pertama bahwa infak secara umum, ya, maka bisa kita bedakan menjadi infak yang wajib seperti zakat dan infak yang sunnah yaitu sedekah. Ya. Yang zahir dari apa yang terjadi adalah perkara yang terkait dengan sedekah. Ya. Maka sedekah secara umum adalah merupakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, ya. Dan berbuat baiklah semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Wa anfiqu fisabilillah, dan berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
tidak kita ragukan bahwa belajar ilmu syar'i adalah merupakan salah satu di antara sabilillah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang zahir dari pertanyaan tersebut bahwa tidak ada paksaan, ya, tidak ada keharusan, mungkin sudah ada bayaran yang khusus, ya. Kemudian di sini adalah infak yang umum, orang boleh memberi, orang boleh tidak memberi, ya. Maka dari sisi penarikannya insya Allah tidak bermasalah. Kemudian yang kedua dari sisi penggunaannya, ya. Infak yang umum atau harta yang umum sebagai harta sedekah, maka apabila memang diamanahkan untuk amanah tertentu, sudah semestinya diberikan pada pos yang diamanahkan. Apabila seseorang bersedekah dengan secara lebih definitif, ya, maka disampaikan sesuai dengan amanat. Tapi apabila umum, di mana orang yang sedekah tidak menitipkan amanat tertentu, ya, maka digunakan fisabilillah secara umum juga tidak masalah, seperti seorang yang berinfak di masjid misalnya, ya, karena tidak ada amanah yang khusus, tidak disampaikan juga misalnya kepada pengurus masjid, maka termasuk dibolehkan untuk kemaslahatan masjid, baik kepada pemeliharaan masjid ataupun kepada orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan masjid, seperti yang tukang bersih-bersih, bahkan juga imam dan khatib, maka seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah bertanya. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Sri Wahyuni di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita menjadi kepala sekolah yang mana ada sebagian lelaki yang menjadi gurunya, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Pertanyaan saudara kita terkait dengan kepala sekolah yang dijabat oleh seorang wanita. Ya. Kita tahu jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tauliyatu al-mar'ah, ya, yaitu kepemimpinan wanita, tapi di dalam wilayah yang terkait dengan wilayah al-amah, ya. Wilayah al-amah yaitu wilayah yang mempunyai kemaslahatan umum, ya. Yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan, ya. Tidak akan beruntung suatu kaum, ya, yang menjadikan pimpinan mereka adalah seorang perempuan. Para syarah al-hadis dan itulah yang ma'mul dari orang-orang yang terdahulu, bahwa ini adalah terkait dengan kepemimpinan ya, dalam wilayah umum, ya. Seperti misalnya seorang yang menjabat sebagai wazir misalnya, menteri yang mempunyai bawahan banyak, atau bahkan Rais Al-Jumhuriyah, ya, pimpinan sebuah negara, maka itu adalah wilayah-wilayah yang amam, yang amah, yang umum, ya, di mana banyak dari bawahannya adalah laki-laki dan mempunyai kepentingan yang luas, ya. Demikian juga kita mengenal di dalam Islam ada para imarah, ya, di mana kepemimpinan tersebut terkait dengan sebuah kota misalnya dan seterusnya. Adapun terkait dengan madrasah, maka wallahu ta'ala alam, itu tidak termasuk dalam wilayah yang am, ya, artinya itu adalah wilayah yang sempit. Dan diriwayatkan bahwasanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ada seorang wanita yang bernama Syifa
ya memimpin ahlul hisbah atau memimpin hisbah di pasar ya sesuai dengan wilayahnya. Ya mungkin perlu dilihat lagi terkait dengan siapa yang di bawahnya. Tapi yang ingin disampaikan bahwasanya ada wilayah-wilayah yang tidak amah, ya, yang tidak terkait dengan kepentingan umum, ya, seperti madrasah, seperti sebuah toko dan seterusnya. Maka hal tersebut ketika tidak terkait dengan wilayah amah, maka wallahu taala alam hadis tadi tidak ditansil kepada peristiwa tersebut, ya. Berarti secara umum boleh, ya. Tetapi apakah kemudian tidak ada catatan-catatan? Tentu ada. Contoh terkait dengan teknis-teknis, misalnya tidak ada ikhtilaf, misalnya dengan kaum laki-laki dan aman dari fitnah dan seterusnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Dan apakah ada penelpon yang masuk? Sepertinya tidak ada, ya. Ya. Sepertinya terputus dengan penelpon yang sebelumnya, Ustaz, dan mungkin dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan tadi, Ustaz, maka kita akhiri juga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan, Ustaz, atas kebersamaannya, atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan untuk Ustaz dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan ribuan terima kasih banyak kepada seluruh jemaah kaum muslimin, para pemirsa Fatwa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, atas kebersamaannya bersama live interaktif Fatwa TV, terutama bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya baik melalui website Dewan Redaksi maupun pertanyaan yang bertanya langsung melalui live interaktif, layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kami menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan katsiran, dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan